Halo, perkenalkan saya Cindy Angelika Benita dengan NIM 15136200018, Prodi S1 Pendidikan Vokasional Teknik Elektronika Angkatan 2020, Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Perkembangan intelektual pada remaja usia 12-15 tahun. Materi yang saya akan jelaskan yaitu 1. Apa itu masa remaja? 2. Apa itu intelektual? 3. Berdasarkan proses penyesuaian menuju kedewasaan, tahap perkembangan remaja awal menurut para ahli. 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan intelektual. Dan 5. Upaya-upaya mengembangkan intelektual remaja dalam proses pembelajaran. Apa itu masa remaja? Masa remaja adalah masa yang khusus penuhnya gejolak menuju dewasa karena pada pertumbuhan fisik terjadi ketidakseimbangan. Hal ini akan mempengaruhi perkembangan intelektual, bahasa, emosi, dan sosial pada remaja. Apa itu intelektual? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, intelektual merupakan 1. Cerdas, berakal, dan berpikir jernih berdasarkan ilmu pengetahuan. 2. Mempunyai kecerdasan tinggi, cendekiawan. 3. Totalitas pengertian atau kesadaran, terutama yang menyangkut pemikiran dan pemahaman. Intelektual adalah kecakapan mental yang menggambarkan kemampuan berpikir. Banyak definisi tentang inteligensi, namun makna inteligensi dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam berpikir dan bertindak. Kemampuan berpikir atau inteligensi diukur dengan tes inteligensi yang terkenal adalah tes Binet-Simon. Hasil tes inteligensi dinyatakan dalam bentuk nilai IQ, dan hal itu banyak gunanya karena tingkat inteligensi berpengaruh terhadap banyak aspek. Kemampuan berpikir berpengaruh terhadap tingkah laku. Seseorang yang berkemampuan berpikir tinggi akan cekatan dan cepat dalam bertindak, terutama dalam menghadapi permasalahan. Hal ini akan berakibat pada pembentukan sikap mandiri. Akan tetapi, sebaliknya, seseorang yang berkemampuan berpikir kurang akan lebih bersikap tergantung dengan orang lain. Berdasarkan proses penyesuaian menuju kedewasaan, tahap perkembangan remaja awal menurut para ahli. Menurut John Piaget, tahun 1896 sampai 1980, formal operasional berada pada umur 11 tahun ke atas, mampu berpikir logik tentang berbagai proposisi yang abstrak dan menguji hipotesis secara sistematis, senang membahas dan membicarakan berbagai persoalan yang bersifat hipotetik, ideologik, dan yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Menurut Hurlock tahun 2003, early adolescence atau remaja awal berada pada rentang usia 12-15 tahun. Merupakan masa negatif karena pada masa ini terdapat sikap dan sifat negatif yang belum terlihat dalam masa kanak-kanak. Individu merasa bingung, cemas, takut, dan gelisah. Menurut Shajiningsih tahun 2010, remaja awal atau early adolescent umur 12-15 tahun, seorang remaja laki-laki untuk tahap ini akan terjadi perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuhnya sendiri, dan yang akan menyertai perubahan-perubahan itu, mereka mengembangkan pikiran-pikiran baru sehingga cepat tertarik pada lawan jenis, mudah terangsang secara erotis. Dengan dipegang baunya saja oleh lawan jenis, ia sudah akan berfantasi erotik. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan intelektual. Faktor hereditas.
Semenjak dalam kandungan, anak telah memiliki sifat-sifat yang menentukan daya kerja intelektualnya. Secara potensial, anak telah membawa kemungkinan apakah akan memiliki kemampuan berpikir setaraf normal, di atas normal, atau di bawah normal. Namun, potensi yang dimiliki ini tidak akan terwujud secara optimal jika tidak ada intervensi lingkungan dengan cara memberikan kesempatan untuk berkembang secara optimal. Faktor lingkungan. Lingkungan yang memiliki peranan yang sangat penting dalam mengembangkan intelektual individu adalah keluarga dan sekolah. Keluarga. Keluarga merupakan tempat yang memberikan pengalaman kepada anak dalam berbagai bidang kehidupan sehingga anak memiliki informasi yang banyak yang merupakan alat bagi anak untuk berpikir. Sekolah. Sekolah merupakan lembaga formal yang diberi tanggung jawab untuk meningkatkan perkembangan anak, termasuk perkembangan berpikir anak. Upaya-upaya mengembangkan intelektual remaja dalam proses pembelajaran. Yang pertama, pendidik menerima peserta didik secara positif sebagaimana adanya tanpa syarat. Yang kedua, pendidik menciptakan suasana di mana peserta didik tidak merasa terlalu dinilai oleh orang lain. Yang ketiga, pendidik hendaknya dapat memahami perilaku remaja, yang perilaku tersebut merupakan hasil dari cara dia berpikir dan merasa. Yang keempat, pendidik hendaknya menciptakan suasana yang kondusif, suasana psikologis yang aman bagi remaja untuk mengemukakan pikiran-pikirannya sehingga berani mengembangkan pemikirannya sendiri. Dan yang kelima, terakhir, ciptakan suasana persaingan yang sehat antar siswa, baik dalam berupa pertandingan ilmiah, sehingga mendorong siswa untuk kreatif. Berikut sumber dari video pembelajaran ini. Video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi nilai tugas akhir semester mata kuliah perkembangan peserta didik yang diampu oleh Dr. Andes Yenina Akmal, M.Hum. Semoga video ini bermanfaat. Bila ada kesalahan tulisan maupun lisan, mohon dimaafkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.